Atlas Suara Remaja, Palapa Aradana. Mungkin bagi sebagian orang, hanya tahu itu sebagai nama. Tetapi, di balik dari nama tersebut, banyak menyimpan kisah yang terukir, baik itu suka maupun duka, yang telah kami lewati selama lebih dari 1 tahun. Halo, nama gue Robin. Nama gue Del. Nama gue Syafiq Santan Marzuki. Nama gue Gani. Nama gue Gina. Nama gue tuh Hairunida Halid. Nama gue Zidan Faizar Ramadan. Nama gue Andi Kelvin. Nama gue Bibi. Gue adanya Gani. Nama gue Bianda. Nama gue Olivia Mutianika. Saya Siti Hanifah. Rifki Damri Setiawan. Dan orang-orang itu akrab manggil gue Ikyo. First impression tentang OSM. First impression tentang OSM. Kalau gue sendiri pertama kali ngeliat OSM, itu kayak sangar gitu sih. Jadi ngeliatnya keren gitu kan. Tapi kalau gue sih, gue ngeliatnya bukan cuma keren doang ya. Tapi gue mikir ke depannya kayak ya mungkin aja gue ikut OSM bisa jadi lebih sibuk, lebih capek. Tapi ya bener kata orang-orang sih, semua akan terasa berat sampai kita semua menjalaninya. Oke. Boleh. Ayo kan. Kalau dari gue sendiri sih pertama kali ngeliat OSIS MPK keren banget. Kayak masuk kelas tiba-tiba buka pintu tuh kayak wah banget. Ngeliat gagahnya, sangarnya itu ngebuat langsung tertarik. Apa sih nih OSIS MPK SMA 3 gitu sih. Nah, kalau misalnya menurut gue first impression OSIS MPK itu karena gue dikenalin sama kakak kelas OSIS MPK-nya langsung. Jadi first impression gue tuh udah serem gitu. Jadi kayak yang soalnya teteh ini tuh ceritainnya bener-bener yang kayak detail yang apa ya, SMP sama SMA tuh beda gitu. Nah, itu sih first impression-nya pokoknya serem. Oke. PAW itu menurut kalian apa sih? Menurut gue PAAW itu keluarga sih. Keluarga kedua gue di sekolah. Kayak susah senang tuh ada di PAW semua. Kayak bareng-bareng mulu deh pokoknya kalau ada apa-apa. Terus ngelaksanain acara-acara. Pokoknya kalau ada masalah pasti selalu kayak bareng-bareng gitu, nggak pernah sendiri-sendiri gitu. Kalau menurut aku PAW itu selain keluarga, organisasi, tapi juga tempat buat aku belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Belajar banyak deh dari PAW. Oke. PAW itu apa ya? Kayak ya kalau gue ibarat ini ya kayak keluarga gue sendiri. Soalnya kan gimana ya? Kayak teman-teman itu udah deket, apalagi pas masa regen, lu bareng-bareng kerjain tugas, terus nyari makan bareng, ya kayak keluarga aja. Nyari nih makan. beli makan kan? Beli makan. Oh iya. Makanan. Ya udah nih, misalkan ibaratnya satu orang lapar, ayo cari makan bareng. Terus ada masalah apa-apa yang rasain bareng-bareng. Terus juga kalau seneng kan bareng-bareng. PAW itu bagi gue dulu deh. Enggak benar, gue enggak nemu jawaban. Oke, jadi PAW itu menurut gue tuh kan orang lain kayak sebuah organisasi, sebuah kelompok. Menurut gue PAW itu sebuah keluarga ya, udah kayak keluarga sendiri banget. Terus kita tuh gak mikirin diri sendiri gitu loh. Karena kita tuh satu sama lain tuh saling melengkapi. Ada yang salah, ada yang kurang, dan kita tuh saling melengkapi satu sama lain. Makanya kita tuh kayak udah keluarga sendiri gitu. Coba ceritain proses gimana bisa bentuknya PAW itu. Proses gimana kebentuknya PAW. Mau duluan apa gue dulu nih? Duluan deh, gantian. Kalau menurut gue PAW itu pasti dibentuknya dari beberapa proses yang telah dituliskan di dalam sebuah ADART. Di mana kita harus mengikuti tes tertulis dulu, tes wawancara dulu, tes kinerja dulu, dan masih banyak lagi di situ. Nah, dari sini juga kita bisa memilih nih mana orang-orang yang benar-benar layak untuk masuk OSIS dan orang yang mana kurang layak untuk masuk OSIS. Jadi benar-benar harus kita pilih dan buat sedemikian rupa biar OSM Semanti ini lebih bagus lagi kok.
Prosesnya itu awalnya yang dari awal regenerasi, tes tertulis, terus ada tes-tes selanjutnya gitu sampai sekarang. Ini sih gue tambahin, jadi kita ngelewatin banyak tahap gitu. Kayak misalnya kita tes tertulis pertama, kedua kita ngelewatin tes wawancara, ketiga tes kinerja, keempat pre-LDK, dan habis itu LDK, dan kita nemuin apa itu PAW, PAAW, bisa kita ngebentuk itu juga. Kalau dari proses bisa dibilang cukup panjang, dimulai dari pendaftaran, terus lanjut ke tes tulis, tes wawancara, tes kinerja, dan menurut gua yang paling berkesan ini dari pembentukan PAW ini pas lagi Buat logo. pembentukan logo dan name tag. Karena emang dimana kondisi saat itu kita lagi hektik ya, karena harus memikirkan logo sesuai dengan filosofi juga. Dan juga gak cuman bentuk logonya juga, tapi harus disertai dengan warna-warna yang memiliki arti gitu. Proses kebentuknya itu panjang banget. Karena kan yang namanya OSIS MPK itu kan pasti buat masuknya itu kan pasti harus ngelakuin regenerasi kan. Nah, regenerasi di SMA ini, di Semanti ini, yang gue alamin itu tuh ada banyak tes. Yang pertama itu ada tes tertulis, tes wawancara, tes kinerja, pre-LDK, LDK. Nah, dari situ tuh kita ya gimana ya, kebentuknya sebenarnya kebentuk sendiri kan, karena kita udah bareng-bareng gitu. Kita ngerjain tugas bareng, ngerjain amanah yang diberikan ATT-nya bareng-bareng. Kalau misalnya untuk nama PAU itu sendiri, karena udah kesepakatan kita aja, karena kita ngerasa PAU itu yang paling cocok, paling pas, iya paling klop pas deh buat pokoknya. kita. Coba deh kalian sebutin acara dan momen yang paling berkesan selama kalian menjabat. Momen dan acara yang paling berkesan. Kalau menurut gua sih paling berkesan itu Triformation. Iya. Tapi itu waktu gua kelas 10. Gue juga. Menurut gue tuh emang yang paling benar-benar berkesan, yang dimana kerasa banget kita itu mengandalkan kayak apa bahasanya ya, bentar. Menjalani kayak proker yang benar-benar besar banget, itu baru kerasa tuh pas di Triformation gitu. Dan di situ juga benar-benar kerasa dimana kalau misalnya tanggung jawabnya juga tinggi. Jadi kita di situ juga banyak banget lah pelajaran yang bisa diambil dari kerjasama, dari gimana rasanya juga menjalani proker yang besar banget gitu, sampai pesertanya tuh sampai kayak 200-an gitu kan. Jadi yang kalau menurut gue sih emang yang paling berkesan itu Triformation. Apa nih Dan? PKS sih, gila. Pokoknya PKS itu dari awal sebelum hari H sampai sesudah hari H-nya itu kita tuh, gua sama Ruby terutamanya, yang lain juga kayak udah nyiapin banget gitu kan. Dan gue sama Ruby kan bagian danus juga. Iya ya, kita pas PKS satu divisi ya. Iya, dan ya capeknya ternyata nyari uang banget. itu capek guys. Kalau menurut gua, acara yang paling berkesan itu kan karena selama kita menjabat PAU ini kan ada halangan juga kan, karena lagi pandemi ini, corona. Jadi menurut gua acara yang paling berkesan selama lagi bareng-bareng sama PAU ini itu tuh LDK menurut gua. Karena di LDK itu tuh kita benar-benar bisa tahu gimana orang itu, karena benar-benar 3 hari 2 malam kita tuh sama orang itu, sama kelompok kita. Jadi kita bisa kenal dia orangnya gimana, kayak gimana, kelebihan kekurangannya. Jadi benar-benar kerasa banget gitu di LDK tuh. Dulu dah. Kalau menurut gua kan ya gimana kata Agani juga, PAU itu keluarga ya. Menurut gua kalau paling berkesan nggak perlu acara-acara besar, tapi cukup momen-momen kecil yang dilakukan kita setiap hari, itu menurut gua berkenan sih setiap harinya buat gua. Ya walaupun kita di masa pandemi ini banyak acara yang nggak kelaksana, tapi menurut gua nggak perlu disesali, semua itu nggak terjadi, tapi disyukuri aja apa yang udah kita lakukan. Kalau gua gak setuju, Bi. Oh iya. Kalau gua gini kan, apa yang pernah dirasain PAW kan yang paling berkesan. Betul. Oke, nah jadi yang
kata gua ini LDK soalnya regenerasi Keseluruhannya ya. keseluruhannya. Iya, Soalnya iya. kan kembali lagi soalnya kayak ngerjain nih stres terus sampai ngerjain malam nyari makan terus kerja besok kerjaannya gitu lagi nyari makan bangun nyari pagi makan. jangan sampai telat. Iya, itu terus sih. balik dari situ harus tidur, bangun nanti mata merah datang lu kenapa? Atau merah bener. Oh, soalnya jarang tidur ya, Iya, matanya merah, bener iya. sih. Ya, terus. Udah sih. Udah itu sih. Cukup. Emang regenerasi. Emang regenerasi ya. Kita lanjut ke ini nomor 5 dan nomor 5. Dalam sebuah organisasi kan pasti ada suka duka ya. Iya. Oke. Coba menurut kalian suka duka selama kalian menjabat itu apa? Siapa dulu nih? Gue dulu ya. Jadi kalau menurut gue sendiri suka duka itu yang paling kerasa itu jelas pada sebuah event, dimana kita itu pas lagi bekerja itu pasti ada aja sebuah cerita, sebuah suka dan dukanya bakal terjadi. Dimana sukanya itu nanti ketika lu udah di masa depan nanti lu punya sebuah cerita, dimana lu bisa memotivasi anak-anak lu, dimana lu bisa berbagi sharing-sharing pengalaman lu kalau misalkan lu itu pernah aktif di sebuah organisasi dan bener-bener bermanfaat buat hidup lu. Tapi dukanya itu ya pasti karena ada aja kegagalan di setiap event, ada aja miss-nya di situ dimana lu harus nge-take over semua problem yang ada dan ya terkadang gak selancar apa yang kita bayangin semuanya. Itu di luar ekspektasi kita. Tapi kita tetap semangat tuh, tetap berusaha buat semuanya ngelakuin yang terbaik. Itu sih. Ayo Ben, lu dulu Ben. Gue dulu ya, nggak Iya. apa-apa. Jadi kalau gue sih banyak sih sebenarnya sukanya. Dalam arti sukanya di mana gue bisa kenal karakter-karakter baru, guru-guru yang dari A sampai Z karakternya kita temuin. Ada guru yang baik banget, guru yang ramah banget, sampai guru yang ya sudahlah. Ya gue ngalamin banget suka dukanya di mana saat kita punya ide, tapi ditolak. Ditolaknya juga ya karena nggak jelas gitu ditolaknya kenapa. Itu sukanya dan dukanya sebenarnya. Nah, ini bisa dimasukin nggak ya ini ya? Boleh lah, kan kita nggak sebut nama ya. Itu. Kalau sukanya sih banyak banget ya, kayak ngelakuin hal-hal kecil aja itu ngebuat kita senang kan. Kayak wah, prokernya jalan. Kalau dukanya kebetulan angkatan kita kan kena corona. Itu yang ngebuat duka banget sih, kayak banyak broker yang nggak bisa jalan, banyak yang kayak plan-plan yang udah kita rencanain ternyata nggak bisa terrealisasikan. Itu sih yang ngebuat kayak sedihnya di situ gitu. Suka duka sama menjabat. Dukanya dulu deh ya. Dukanya dulu karena gue kebiasaan danus nih di OSIS. Jadi biasanya gue istirahat pertama, istirahat kedua itu kadang nggak dapet waktu istirahat, ya gak? Iya, kita tuh full jualan istirahat pertama sama kedua. Kalau mau makan aja itu kayak nyuri waktu pas jam pelajaran. Apalagi kalau misalnya ada tugas yang belum selesai, ya lu tahu sendiri lah gimana tugas manti. Jadi kayak ketumpuk-tumpuk banget gitu. Di istirahat gak bisa ngerjain, istirahat pertama, istirahat kedua juga enggak, dan sebagainya. Ya, boleh. Kasih harapan sama pesan buat OSM selanjutnya. Apa ya? Coba lu dulu deh. Harapan dan pesan buat penerus selanjutnya. Harapannya jangan putus asa karena gak punya pengalaman, mikirnya gak punya pengalaman. Aduh, gue gimana nih, gue gak bisa. Setahun lalu gue gak ngapa-ngapain gara-gara pandemi. Setahun lalu gue gak megang proker apa-apa gara-gara pandemi. Pokoknya lu jangan pernah mikir kayak gitu, karena pasti di otak lu tuh ada inisiatif gitu. Jadi lu punya inisiatif, punya ide buat ngejalanin proker waktu jabatan lu nanti pasti. Dan gue yakin orang-orang penerus OSM selanjutnya pasti orang-orang terpilih dan orang-orang yang terbaik gitu. Jadinya jangan pernah mikir rendah diri karena gak punya pengalaman. Dan jangan pernah mikir kalau misalnya aduh gue gak bisa kalau misalnya kayak gini. Jangan pernah takut buat coba. Jadi dan jangan pernah malu untuk bertanya kepada tetehnya yang udah punya pengalaman gitu. Gitu aja sih. Harapan gue ya untuk angkatan selanjutnya tetap semangat, karena
pertama kalinya angkatan kalian yang mengalami regen online seperti ini. Jadi usahakan jalin komunikasinya, jangan sampai miskomunikasi, dan keluarin aja semua ide-ide atau inovasi. Jadi di masa seperti ini yang kalian butuhkan adalah inovasi, karena kalianlah yang angkatan pertama yang mengalami ini. Harapan dan pesan, harapannya itu semoga OSIS MPK mau yang sekarang ataupun tahun-tahun berikutnya yang akan menjabat, semoga OSIS MPK 3 itu makin maju, makin sukses, makin bertanggung jawab, makin amanah, bisa memajukan nama baik SMA Negeri 3 Bogor. Andi dulu. Harapan gue buat OSM yang akan menjabat untuk tahun selanjutnya atau mungkin tahun sekarang juga, semoga apa yang lu ambil lu gak bakal menyesali. Lu harus, ketika lu ngerasa lu ngerasa gagal, lu jangan putus asa, lu harus coba terus, apalagi ya. Dan semoga OSIS MPK buat tahun kedepannya lebih baik lagi sih.